Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di video kali ini kita akan belajar terkait dengan cara mendiagnosa ya gangguan jin. Nah, jadi langsung to the point aja. Bagaimana caranya? Nah, sedangkan jin itu tidak kelihatan. Nah, jin itu enggak kelihatan. Salah satu cara atau mungkin bisa dikatakan satu-satunya cara untuk mendiagnosa adanya gangguan jin dalam tubuh kita. Alhamdulillah. Itu adalah dengan melihat ciri-cirinya. Karena tidak mungkin kita bisa melihat gangguan itu, kamu gangguannya ada kuntilanak di belakang kamu, ada ini yang gendong di belakang kamu. Tidak bisa. Ya, karena hakikatnya jin itu tidak bisa terlihat. Nah, seperti itu. Ya. Jadi bagaimana caranya? Satu-satunya cara adalah melihat ciri-cirinya. Ya. Nanti ciri-ciri di sini ya ada ciri-ciri secara umum, ada ciri-ciri secara khusus. Ya. Kalau umum ini ya umum, ya global ya. Jadi kita akan bahas di video ini. Jadi langsung aja. Ciri-ciri umum adanya jin dalam tubuh. Ya. Ini saya kutip dari buku Gangguan Jin ya. Ciri-ciri umum ketika waktu terjaga. Ya, jadi ciri-ciri umum adanya jin dalam tubuh kita itu ketika kita terjaga. Jadi orangnya itu maksudnya sedang kondisi sadar gitu loh. Yang pertama, merasa tidak suka dan sesak ketika sholat atau sedang membaca Al-Quran. Wah, ini jelas sekali. Ya, ketika sholat itu terasa sesak. Seperti langsung sesak nafas. Ya, ketika sholat dan ketika baca Al-Quran. Atau mungkin bisa dibahasakan lagi, nggak bisa baca satu juz itu nggak bisa. Ya, 100 ayat itu udah ngap-ngapan. Apa ngap-ngapan? Nggak mampu gitu. Ya. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, tubuh sering gemetaran tanpa sebab medis. Baik gemetar ketika pegang HP, ya misalkan begini, pegang HP itu gemetar gitu kan, atau mungkin pegang sesuatu gemetar, atau mungkin ada yang bergetar di bagian tubuh. Kan ada yang begitu ya, tiba-tiba bergetar gitu. Nah seperti itu ya. Ciri-ciri yang ketiga, merasakan berat di belakang kepala tanpa sebab medis juga. Jadi di belakang ini seperti ada beban gitu loh, wabot gitu loh. Ya. Ciri-ciri yang selanjutnya, yang keempat, merasakan sakit di bawah punggung. Ya, jadi di bawah punggung itu di sini. Apa itu namanya? Ya, di belikat. Ya, enggak bisa jangkau ya. Jadi punggung itu di areal situlah. Ya, di bawahnya dikit itu biasanya di titik-titik belikat. Sering sakit di situ. Ya. Atau mungkin di sepanjang ruas tulang punggung. Ya. Di situ. Yang sering sakit di situ, nah itu bisa jadi ya ada jin dalam tubuh kita. Terus ciri-ciri selanjutnya, merasakan ada sesuatu yang berjalan di kepala. Jadi kita merasakan itu seperti ada yang apa jalan ini ya. Ketika dipegang gini nggak ada apa-apa gitu loh. Tapi di dalam kepala ini seolah-olah ada yang jalan gitu. Jadi di dalam kepala ini seolah-olah ada yang jalan, muter-muter gitu kan ya. Nah, seperti itu ya. Terus selanjutnya,
merasakan ada yang menarik ke belakang atau merasakan ada yang mengangkat. Jadi kita itu begini itu serasa ada yang narik gitu loh. Tapi nggak ada orang gitu. Seolah-olah terus kita itu merasakan seperti terangkat, badan itu seperti terangkat. Jadi seperti terangkat tiba-tiba sehingga kita itu mau roboh. Nah, coba ada berapa sudah nih ciri-cirinya ya? Nah, coba kalau ada sudah ada beberapa berarti memang butuh diruqyah di situ ya. Terus selanjutnya merasa ada seseorang yang membangunkan ketika tidur. Ya. Jadi jangan ini ya, jangan merasa bangga gitu ya. Ketika ada yang bangunin saat tidur. Jadi seolah-olah ada yang bangunin. Ketika kita bangun, kita lihat nggak ada orang. Nah, itu ya. Terus selanjutnya, ketika bangun tidur terasa sesak atau mungkin susah bangun tidur atau tidak bisa memandang ke lampu yang sedang menyala. Ya, ketika bangun tidur terasa sesak atau susah untuk bangun. Nah, ini biasanya kalau susah untuk bangun ini biasanya susah bangun subuh biasanya. Nah, itu ciri-ciri spesifik gitu ya terkait dengan adanya gangguan jin dalam tubuh kita ya. Terus selanjutnya susah tidur kalau malam hari. Ya, insomnia, gelisah, muter-muter bolak-balik tapi nggak tidur, nggak sirap-sirap. Susah untuk sirapnya itu. Sirap itu nyenyak ya, susah untuk tidurnya ya. Merasa ada orang yang memanggil ketika tidur dan ketika terjaga. Jadi dirinya itu mendengarkan suara ada yang manggil, misalkan memanggil namanya, dipanggil Tanita atau siapa gitu ya, dipanggil. Jadi ada yang memanggil di situ. Tapi ketika dilihat nggak ada orang yang manggil. Kadang tiba-tiba datang, Bi, manggil aku Bi. Nah, padahal nggak manggil. Nah itu gangguan itu. Ya, padahal suaminya nggak manggil gitu. Nah itu gangguan ya. Tiba-tiba datang manggil, enggak. Nah, itu ya, ada yang memanggil ya. Ya, ketika tidur atau ketika terjaga. Terus selanjutnya sering menangis tanpa sebab. Jadi nggak ada sebab, nggak ada apa, tiba-tiba nangis, ngomong nangis ya kan. Kemarin tuh ada pasien itu ya, datang tiba-tiba itu, datang masuk ke tempat kita itu ngobrol aja udah nangis-nangis ya. Ya. Opo karepe gitu ya. Jadi sering menangis tanpa sebab ya. Terus yang ke-12, merasa sesak di dada khususnya pada sore hari. Ya, jadi merasa sesak di dada khususnya pada sore hari. Jadi yang sering-sering sesak itu perlu diperhatikan itu. Bisa jadi ada setan yang ada dalam dirinya. Ya. Sesak napas lah, sesak karena jantung lah, sesak karena paru lah, coba dilihat itu. Apalagi nggak ada penyakit secara medis, wah itu patut dicurigai lebih ya. Selanjutnya, keluhan yang dialami makin bertambah setelah marah. Jadi misalkan kalau kita sedang marah, itu penyakit kita, keluhan kita itu makin parah. Misalkan pusing nih ya, tapi ketika marah pusingnya makin bertambah. Selanjutnya, ciri-ciri yang ke-14, banyak makan lalu lapar lagi. Jadi makannya tuh porsinya banyak, tapi cepat untuk laparnya. Dan ini lagi orangnya nggak gendut gitu loh. Orangnya nggak gendut di situ. Jadi banyak makan lalu lapar lagi. Terus selanjutnya ciri yang ke-15, lebih suka menyendiri, tidak mau bergaul, berdiam diri di rumah terus. Nah ini ya. Jadi dia lebih nyaman sendirian. Dan boleh jadi jika itu dibiarkan dia merasa nyaman karena ada yang nemanin di situ. Ya, ini berbahaya sekali ya. Maka dari itu kalau kita punya anak atau punya siapa, suruh main keluar. Ya, jangan di rumah terus itu. Ya. Jangan senang kalau anak, Ustadz, anak saya di rumah terus, Ustadz, tidak pernah main keluar. Nah, itu bisa jadi sedang gangguan juga, ada gangguan dalam dirinya. Ya, jangan senang ya. Suruh main keluar. Begitu ya. Terus selanjutnya selalu merasa sedih. Nggak ada apa, nggak ada sebab, sedih terus ya. Ketika ditanyain,
Kenapa sedih? Nggak tahu. Ya, seperti itu ya. Selalu merasa sedih. Dan selanjutnya selalu merasa tidak senang setiap kali ada yang menyentuh Anda. Ya, maksudnya nyentuh ini bukan laki perempuan, bukan. Misalkan temannya nyentuh itu udah nggak nyaman gitu. Udah nggak senang gitu lah. Nah, ini patut dicurigai. Terus selanjutnya merasa sebagian orang ingin melakukan keburukan kepadanya. Suuzon, curigaan. Ya, punya prasangka buruk. Nah, itu cikal bakalnya itu ya, ada gangguan jin dalam dirinya. Terus selanjutnya suka tempat-tempat kotor ya, sering berbicara kotor dan jorok ya. Jadi rumahnya meskipun amburadul nggak tahu disaponi, nyaman aja di rumahnya. Akhirnya apa? Ular masuk, tikus masuk, kecoa banyak. Ya seperti itu ya. Ada yang senyum-senyum nih ya. Suka tempat kotor dan suka sering berbicara kotor dan jorok. Mudah marah dan putus asa ya. Terus selanjutnya sering kesurupan. Wah, kalau ini sudah nggak bisa ditolak ya. Sering kesurupan. Terus selanjutnya kepala sakit terus menerus ya. Bukan karena sebab medis ya, bukan karena ada eh, apa itu namanya operasi otak dan sebagainya, enggak ada. Nanti sering pusing terus menerus. Ya, sudah diobatin pusing terus ya. Terus selanjutnya was-was ya. Was-was itu gangguan setan, membuat khawatir, membuat takut ya. Itu was-was ya. Terus selanjutnya selalu mengalami pendarahan tanpa sebab medis. Pendarahan ini spesifik kepada perempuan ya. Tadi yang bermasalah dengan menstruasi, ngeflek ya kan. Terus menstruasinya nggak lancar, menstruasinya nggak rutin ya kan. Terus pendarahan ya. Nah, pokok masalah-masalah rahim di situ ya. Itu indikasinya mengarah ke adanya setan dalam tubuh kita. Selanjutnya sering dibisiki tentang kekufuran atau ragu-ragu tentang keesaan Allah. Jadi dibikin kufur terus. Ada itu kemarin itu bukan kemarin ya, pernah kita meruqyah seorang anak itu, dia selalu mempertanyakan masa Allah itu ada. Ya, masa ini begitu, masa begini, apa buktinya? Nah, itu sudah setan itu udah mengajak mereka kepada ateis gitu. Jadi nggak percaya kepada Tuhan. Dan selanjutnya suka bermaksiat. Ya. Suka bermaksiat. Ya, kenapa ya? Karena memang maksiat itu temannya setan. Setan ada di muka bumi ini mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk bermaksiat. Ketika dia bermaksiat, ya, orang itu bermaksiat, maka akan menjadi temannya setan di neraka. Begitu teman-teman semuanya ya. Maka dari itu kita harus tinggalkan maksiat-maksiat dalam diri kita. Begitu ya. Nah, itu adalah ciri-ciri ya, kurang lebih ada di sini ada 25 ciri-ciri umum ya ketika kita sedang terjaga. Ya insya Allah nanti di video berikutnya kita akan bahas terkait dengan ciri-ciri umum ya, gangguan jin dalam diri kita, adanya jin dalam diri kita ketika sedang tidur ya, insya Allah di video berikutnya ya. Semoga ini bermanfaat ya dan kita bisa mendiagnosa awal sehingga kita gangguan setan dalam diri kita tidak terlalu berat nanti insya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.